Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ahyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan min indillahi tahiyatan thayyibatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Allah? Kita rasa syukur kita panjatkan kita bilang Rabbi. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali Allah berkenan mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan makin kuatnya intensitas kita menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak hanya menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki wawasan yang luas, tetapi juga memiliki pendalaman dan pengamalan yang jauh lebih baik daripada yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang berusaha mengamalkan sunnahnya hingga mati. Fatimah rahimahullah, mengawali pertemuan kita hari ini ada sedikit cerita. Ini dari salah seorang teman. Jadi dia cerita di sejarah ajaran agama Nasrani atau Kristen ada yang namanya Hari Paskah. Paskah ya. Ada yang tahu sebab-sebabnya? Ya. Tapi ini guyonan. Jadi ceritanya ketika Yesus Kristus itu disalib tanpa mengenakan pakaian, sang ibu kemudian menjahit pakaiannya. Tapi nggak bisa mengukur berapa besar kecilnya. Hingga akhirnya sang ibu membuat ala kadarnya lalu kemudian dipakaikan ke Yesus. Hingga akhirnya dalam kondisi tersalib sang ibu bertanya, Paskah? Paskah? Ini sedikit guyonan saja. Berbicara kita tentang toleransi, sebenarnya tidak ada agama yang paling baik dan paling luhur untuk memperlakukan dan tanda kutip memuliakan keberadaan agama yang lain kecuali Islam. Kenapa tidak? Kita tidak hanya sekedar berbicara dalam takaran dalil, dalam takaran argumentasi saja, tapi secara realitas kita melihat hari ini bagaimana kemudian di belahan manapun itu ketika umat Islam yang mayoritas, ketika umat Islam yang tanda kutip menjadi penguasa, tidak ada satupun penganut agama yang lain itu yang merasakan diskriminasi, apalagi kemudian penzaliman yang dilakukan oleh umat Islam. Malah justru yang paling banyak menikmati ekonominya, hartanya, dan kebebasan lain-lainnya, justru kalau kita lihat adalah kalangan non-muslim itu sendiri. Ya jangan jauh-jauh lah, negara kita aja, yang secara matematis kita yang mayoritas, tetapi realnya di masyarakat, realnya dalam kehidupan nyata, justru mereka yang memegang hampir segala lini kehidupan. Coba lihat, siapa yang paling banyak menguasai mal-mal atau toko-toko besar di sekitar kita? Pasti non-muslim. Apapun itu agamanya, pasti seperti itu. Dari Tuparek umpamanya sampai sini, Masjid PDAM ini, yang menguasai jual motor siapa? Yang menguasai toko-toko elektronik siapa? Semuanya. Hampir maaf, umat Islam pun posisinya tanda kutip gak beda jauh seperti yang
maaf kalau agak sedikit kasar, seperti pembantu buat mereka. Kadang saya suka kasihan kalau lihat ada saudara-saudara kita yang bekerja di material itu luar biasa perlakuan dan ucapan-ucapan yang dikatakan oleh pemilik toko ini. Kayaknya orang Islam itu nggak ada harganya. Mungkin kalau dulu ada istilah Indonesiaku, mungkin sekarang diganti lagi kayak Indonesiaku lagi, tapi Indonesia oe. Indonesia milik mereka. Oh, seperti itu. Coba lihat bagaimana kemudian kalau ada anak buahnya yang muslim, umpamanya membuat sebuah kesalahan, telat atau apa, itu luar biasa, kata-kata kotornya itu diungkapkan luar biasa. Beda kondisinya ketika umpamanya di kasus terjadinya konflik di Ambon saja, yang katanya orang-orang Jawa itu yang awalnya pendatang menjadi penguasa hingga akhirnya membuat kecemburuan yang luar biasa kepada kalangan tanda kutip Nasrani, itu terjadi konflik berdarah yang luar biasa. Pemicunya adalah orang-orang Muslim sendiri, tapi justru yang terjadi itu seolah-olah dibalikan faktanya, bahwasanya orang Islam yang duluan menyerang mereka. Tahun 95 itu pernah terjadi kerusuhan di Dengklok. Ada orang Dengklok? Ada orang Dengklok Kak? Saya baru tahu aja dari Ustaz Sutisna itu. Itu tahun 95 itu ketika malam takbiran, ada satu masjid yang mengumandangkan takbirannya seperti mana umumnya masjid-masjid yang lain. Napa tetangganya itu orang Cina. Dia mungkin walau merasa terganggu atau apa, hingga akhirnya dia marah-marah lalu kemudian melempar batu ke masjid. Apa yang terjadi? Dari mulai Dengklok sampai Cikampek itu terjadi kerusuhan yang luar biasa. Itu tahun 95. Tapi tetap kejadiannya seolah-olah pemicu awal itu dihilangkan. Makanya ini real yang terlihat. Bahkan sampai detik ini ketika saya berbicara di hadapan antum sekalian dan antum saat ini duduk menyimak apa yang saya sampaikan, masih banyak sekali umat Islam yang saat ini sedang dikejar-kejar, dibunuh, dirampas, diusir dari tempat kelahirannya. Ada saudara-saudara kita yang di Rohingya, Myanmar, itu disebutkan dengan sebuah istilah manusia yang terlupakan. Ya, jadi sampai detik ini orang-orang Buddha yang ekstrim itu, dia bukan hanya sekedar mengusir, membunuh, memperkosa, dan seterusnya, merampas sampai detik ini. Bahkan ada satu negeri di Afrika yang sampai menyatakan Islam itu sebagai agama terlarang di tempat mereka. Di mana tuh? Di Angola. Satu di antara beberapa negara yang menyatakan Islam itu sebagai agama yang terlarang di negara mereka. Itu berani sebenarnya. Makanya tidak sedikit sampai sekarang di Darfur umpamanya, di Afrika Selatan, umat Islam itu luar biasa dikejar-kejar oleh orang-orang Nasrani. Dan ini terlihat ketika non-Muslim yang berkuasa, apakah itu Kristen kayak, apakah itu Hindu kayak, apa itu Buddha kayak, itu semuanya tetap sama memperlakukan kepada luar golongan mereka. Kasus di Kashmir di India, orang Islam dikejar-kejar tuh orang-orang Hindu. Tapi orang Indonesia, orang Islamnya itu luar biasa mencintai film-film Hindu di Indonesia. Apapun itu namanya. Dan saudara-saudara kita sampai masjid-masjid itu dibakar di India itu. Sampai sekarang seperti itu. Hindu pada Islam di India, atau umpamanya orang Buddha pada orang Islam terlihat di Rohingya di Myanmar, atau umpamanya orang Islam yang dikejar-kejar oleh orang-orang Nasrani ketika terjadi konflik di Ambon dan konflik-konflik yang lain.
Tapi seolah-olah fakta-fakta itu terlupakan ketika yang menjadi korban itu adalah orang Islam. Tapi kalau yang menjadi korbannya itu orang Nasrani, meskipun itu hanya satu orang atau dua orang, itu seolah-olah luar biasa. Nah, oleh karena itu, jika kalau seandainya orang Islam diajarkan untuk bertoleransi, maka sebenarnya itu sudah tidak pantas lagi. Orang Islam kok diajari toleransi? Karena yang di lapangan juga justru kita yang senantiasa istilahnya menomorsatukan orang-orang yang lain. Bahkan kemudian Rasulullah SAW sampai memberikan sebuah ungkapan dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Man qatala dhimmiyan faqad adani." Siapa orang yang membunuh seorang kafir yang dhimmi? Kafir itu ada dua jenis ya, dalam konteks dalam ajaran Islam. Ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang hidup di bawah perlindungan orang-orang Islam. Jadi secara lahirnya mereka tidak menampakkan permusuhan kepada kita. Dalam konteks bermuamalah mereka baik, suka bantu kita. Tidak pernah umpamanya menyepelekan ajaran agama kita, apalagi berani menghina dan mencaci maki ajaran. Itu adalah kafir dhimmi yang wajib dilindungi. Bahkan Rasul tadi mengatakan, "Man qatala dhimmiyan." Siapa orang di antara umat Islam yang berani membunuh satu orang kafir dhimmi, faqad adani, maka sungguh dia telah berani menghina aku, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau konteksnya kafir harbi itu yang menunjukkan secara terlihat permusuhan mereka, kebencian mereka, bahkan kemudian dibuktikan dalam tingkah laku dan perbuatan mereka, membunuh dan seterusnya, maka tidak ada lagi toleransi di sana. Spirit ini atau semangat inilah yang Allah tuangkan di surat Al-Mumtahanah. Allah mengatakan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah mengatakan, la yanhaakumullah. Allah tidak pernah melarang kalian, menghalangi kalian, mencegah kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Untuk bermuamalah, untuk berinteraksi dengan orang-orang yang lam yuqatilukum fid-din. Mereka tidak pernah memerangi kalian atas dasar ajaran agama atau akidah mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, silakan kalau kalian mau berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, atau kalian berbuat adil kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Silakan. Tapi kalau seandainya kalian menunjukkan pertemanan kepada orang-orang yang terang-terangan mendolimi kalian, maka kata Allah, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Kata Allah, sesungguhnya yang kami larang kalian itu, tanda kutip, berbuat baik, berinteraksi dengan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang memang jelas-jelas memerangi kalian, wa dhaharu 'ala ikhrajikum, bahkan terang-terangan mereka berusaha untuk mengusir kalian dari kampung kelahiran sendiri. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa di antara kalian yang berani mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir yang jelas kekufurannya, maka orang-orang di antara kalian yang berani mengangkat atau berteman dengan orang-orang seperti itu, fa ulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang terkategori kaum zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya silakan saja. Kita punya tetangganya yang mau Nasrani, mau Hindu, mau apapun, ketika mereka berbuat baik kepada kita, silakan dalam konteks bermuamalah. Rasulullah SAW tidak pernah eksklusif lah katakan. Ketika ada orang-orang Yahudi yang mengundang jamuan makan, sampai dalam salah satu waktu itu kan Rasulullah SAW dan para sahabat diundang
ke kota Khaybar, ke kampung Khaybar di Madinah, diundang makan oleh seorang perempuan dan ternyata makanan itu sudah ada racunnya. Hingga akhirnya ada beberapa sahabat yang meninggal ketika diracun tersebut. Dan inilah yang melatar belakangi terjadinya penaklukan kota Khaybar, dan orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar itu diusir oleh Rasulullah SAW. Karena mereka sudah melakukan tindakan pembunuhan, katakan seperti itu. Sampai Rasulullah pun merasakan efek dari racunnya itu ketika beliau wafat. Ketika sakaratul maut itu Rasulullah mengatakan, demi Allah, sakitnya racun yang pernah dicampurkan oleh wanita Yahudi itu masih kerasa sekali. Jadi Rasulullah seperti itu terbuka. Ketika diundang jamuan makan, Rasulullah makan, datang ke rumah mereka. Sehingga nanti mungkin ada diskusi, boleh nggak kita makan dengan makanan yang atau dengan hewan yang disembelih oleh orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, boleh nggak? Ini bisa jadi materi diskusi kita. Rasulullah datang makan dengan mereka. Demikian juga kita mungkin pernah dengar ya, Rasulullah setiap kali mau ke masjid itu ada yang ngeludahin ya. Dan ternyata yang ngeludahin itu orang Yahudi. Tapi ketika sakit, Rasulullah nyari-nyari. Bahkan Rasulullah jadi orang yang pertama yang menengok orang Yahudi tadi. Beda agama tapi Rasulullah yang menomorsatukan orang Yahudi tersebut. Sehingga luar biasa, orang-orang Yahudi itu kemudian merasakan kemuliaan dari ajaran Islam itu sendiri, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam karena akhlak dan perilaku Rasulullah yang mulia. Atau contoh yang lain, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar kan nanya ke anaknya Aisyah, amalan apa yang belum pernah aku lakukan, atau jenis amalan seperti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan aku tidak tahu. Maka Aisyah kemudian mengatakan, demi Allah, sesungguhnya ada satu amalan yang tidak ada satupun di antara sahabat Rasulullah yang mengetahui kecuali aku. Jadi Rasulullah setiap pagi dan sore hari datang ke tepi sebuah pasar. Di ujung pasar ada seorang wanita Yahudi yang buta matanya. Rasulullah datang mau ngapain? Ngasih makan tuh dengan tangannya sendiri. Dan ketika ngasih makan, si wanita Yahudi itu tidak henti-hentinya mencaci maki Rasulullah. Dan dia nggak tahu kalau yang ngasih makannya itu adalah Rasul sendiri. Kalau kita mau mungkin ya, udah dikasih makan gitu, masih mencaci maki kita tuh Rasulullah nggak ya? Sampai Rasulullah dihaluskan makanannya dulu, kemudian dimusuh. Hingga akhirnya suatu saat ketika Abu Bakar, Rasulullah wafat dan Abu Bakar mencoba untuk mengamalkan apa yang sering Rasulullah lakukan, barulah wanita Yahudi itu mengetahui pada Allah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia, ini toleransi yang luar biasa yang tidak pernah ada dan tidak pernah diajarkan oleh agama lain. Ikhwan sekalian, coba kalau kita lihat pada penghujung abad 14 atau 15, ketika umat Islam yang ada di Spanyol itu ditaklukkan oleh orang-orang Kristen Nasrani, ketika terjadi perang salib, itu luar biasa pembunuhannya itu. Coba baca nanti ya, di beberapa buku yang berbicara tentang perang salib atau di internet. Itu umat Islam yang tinggal di Spanyol itu pilihannya dua. Mau tetap tinggal di Spanyol dengan syarat mereka merubah dan mengganti status agama mereka, atau mereka keluar. Dan ketika keluar pun, waliyadzubillah ya sekalian, ketika keluar pun orang-orang Kristen itu masih aja berprasangka buruk kepada orang-orang Islam yang keluar. Sampai diperiksa itu, apakah mereka bawa perhiasan atau apa. Kalau dirasakan kosong sampai maaf, waliyadzubillah, sampai perut orang Islam itu banyak yang dibelah. Khawatir ada perhiasan atau apa yang disembunyikan dalam perut mereka. Itu dilakukan seperti itu. Ini ada istilah, mungkin di kita itu ada istilah April Mop. Iya, April Mop itu apa? Hari dibolehkan berbohong ya. Karena itu berhubungan dengan kasus pemusnahan Muslim yang ada di mana? Di Spanyol, kalau di Cordoba. Coba lihat.
Jadi saat itu umat Islam dijanjikan, kalau mereka keluar dijanjikan mau disiapkan kapal pesiar. Mereka disuruh kumpul di salah satu pelabuhan. Ketika sudah kumpul, rumah-rumah mereka dibakar semua. Lalu umat Islam yang sudah kumpul di pelabuhan itu dibunuh semua. Makanya dikenal ada istilah Abdul Hari dibolehkan untuk berbohong. Itu untuk membohongkan orang Islam. Orang Islam nggak tahu. Nah, sejarah ini tidak bisa kita lupakan nih Pak sekalian. Dari awal ketika umat Islam itu mulai berinteraksi dengan orang Muslim itu, orang Islam sudah memuliakan mereka luar biasa. Tapi sebaliknya, nah oleh karenanya hari ini ada usulan-usulan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan dari Kemenag yang mengajarkan agar orang Islam itu menunjukkan toleransinya secara lebih real terlihat dalam bentuk apa? Kalau yang kerjanya di tempat-tempat yang notabene pemimpinnya Nasrani, maka ketika ya minimal ketika hari Natal itu mau memakaikan pakaian interclass. Kalau mengistilahkan itu tidak jadi masalah karena bagian dari muamalah atau interaksi. Gak bisa seperti itu. Kalaupun umpamanya ketika kita berhari raya Idul Adha, Idul Fitri, ada orang non-muslim yang mengucapkan selamat kepada kita, itu urusan mereka dengan agama mereka. Tapi kalau kita itu beda lagi. Saya ngasih contoh ya terkait masalah mengucapkan selamat hari raya untuk agama yang lain. Meskipun kalau kita lihat dalam konteks fikih dan ikhtilaf para ulama, memang para ulama itu kalau kita hendak dipetakan terbagi kepada dua arus yang berbeda, dua pendapat. Ada sebagian ulama dari kalangan salafus saleh yang mengatakan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada yang lain, mengucapkan selamat hari raya kepada agama yang lain. Mau Natal mau apa kayak haram hukumnya. Sementara sebagian yang lain seperti Yusuf Qaradawi rahimahullah, Syekh Rasidul rahimahullah, mereka mengatakan boleh selama memenuhi dua kriteria syarat. Syarat yang pertama itu bagian dari muamalah, hubungan kemanusiaan di mana Islam itu menyuruh untuk berbuat baik kepada siapa saja, dan konteks mengucapkan selamat itu adalah bagian dari ta'addub, keberadaban seorang muslim kepada yang lain. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, ucapan selamat itu boleh disampaikan ketika umat Islam posisinya jadi mayoritas dan jadi penguasa. Jadi enggak terlihat tanpa rasa kehinaan diri ketika harus mengucapkan ucapan seperti itu. Ini menurut pendapat sebagian ulama, salah satunya Yusuf Qaradawi dan Rasulullah. Ini yang menjadikan sebagian orang itu kemudian menjadi pijakan dan berlaku. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih cenderung mengambil pendapat yang pertama. Karena ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Sampai kan tadi ketika saya ngobrol, kan Ulil katanya sampai nantang dia kan, Yusuf Mansur. Memang ada dalilnya yang mengharamkan mengucapkan selamat kepada agama yang lain? Ya kalau secara tegas, ya mungkin nggak ada. Tapi kalau kita lihat secara historis, sejarah bagaimana kemudian hari raya Natal itu ada dan muncul, kita ada jawabannya.